Ya, selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi. Terimalah salam damai dari saya, Sukyoto Namo Buddhaya. Bapak Ibu sahabat meditasi, malam ini merupakan kesempatan pertama saya dalam memandu acara Nalanda Mindfulness Class. Untuk itu, perkenalkan saya Mita Sari Dewi. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin memastikan suara saya sudah terdengar jelas di tempat Bapak Ibu. Jika sudah terdengar jelas, mohon berkenan melambaikan tangannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, saya mengundang nih Bapak Ibu sahabat meditasi untuk membuka kameranya jika kondisi memungkinkan. Saya ingin melihat wajah-wajah bahagia dari sahabat meditasi malam hari ini. Ya, mari Bapak Ibu sahabat meditasi, kita buka acara malam ini dengan membacakan doa. Doa akan saya pimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Mari bersama-sama kita bersikap anjali dan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi, tema malam ini adalah mengatasi api yang membakar kehidupan. Agar kita memiliki gambaran terkait tema meditasi malam ini, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video ilustrasi berikut ini. Bagaikan hujan menembus rumah yang beratap buruk, demikianlah nafsu menembus pikiran yang belum diperkuat. Dhammapada 13. Tahukah Anda bahwa kehidupan ini bagaikan api? Api dalam kehidupan ini adalah nafsu duniawi yang seakan tak pernah puas. Ia akan semakin menyala besar jika dibiarkan begitu saja. Jika tidak dikendalikan, api itu akan membakar segalanya, termasuk kedamaian dan kebahagiaan. Seringkali keinginan akan hal-hal duniawi tidak terkendali. Perasaan benci yang semakin menyala, kebodohan yang membutakan segalanya, dan kesedihan serta kekecewaan yang membuat dunia terasa hancur. Ini adalah pemicu konflik, penderitaan, dan ketidakpuasan batin. Lalu, bagaimana cara kita mengelola api ini agar tidak menghancurkan kebahagiaan kita? Apakah kita sudah cukup mengenali api yang ada di dalam diri? Apakah kita sadar kapan api ini mulai membesar dan kapan ia mulai membakar hubungan, perasaan, serta kedamaian? Mari temukan cara untuk mengatasi api kehidupan dalam Nalanda Mindfulness Class. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui video profile berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian
melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayongki juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu setia membimbing kita dalam praktik meditasi. Bapak Ibu sahabat Dhamma dapat menyapa beliau melalui kolom komentar dan saya akan menyapa beliau secara virtual. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo Yongki. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya, Dek Mita. Namo Ya. Buddhaya Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Ya, saya malam ini sedikit terlambat karena kemacetan di jalan tadi ya. Ya mungkin pas mau mulai puasa kali ya, jadi begitu macetnya gitu loh. Tapi enggak apa-apa, udah langsung datang dan malam ini kita mendapatkan host baru kita, yaitu Dek Mita. Ya Romo. Luar biasa. Tuhannya Romo. Baik. Baik Romo, selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan materi dan memandu meditasi malam ini Romo. Baik, iya. Baik, mari sebelumnya kita tetap beranjali dan saya akan membacakan wandana atas pujian-pujian pada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam Ibu Bapak sekalian dan juga pada sahabat-sahabat meditasi yang terkasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan dimanapun berada selalu sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Baik. Seperti tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan ilustrasi untuk tema malam hari ini yang dipilih oleh Nalanda Mindfulness Class ini oleh teman-teman kita dari Nalanda. Ini luar biasa sekali. Mengatasi api yang membakar kehidupan. Ini luar biasa temanya malam hari ini dan sangat menantang sekali. Bagi saya, diberikan suatu tema ini adalah suatu tantangan yang luar biasa, menggelitik dan cukup berat, tapi enak dibahasnya. Seperti kita tadi sudah sama-sama menyaksikan, dibuka dari Dhammapada 13, lalu sesungguhnya banyak dalam suta-suta ajaran Buddha menjelaskan tentang api ini gitu loh. Nah, sesungguhnya kita harus mengetahui dulu. Sesungguhnya api yang tadi dijelaskan atau sudah dilakukan dengan ilustrasi yang luar biasa tadi, api yang membakar kehidupan kita ini sesungguhnya menggambarkan gejolak-gejolak batin kita. Jadi sesungguhnya yang api ini menyalahnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita, dari batin kita, yang benar-benar menggambarkan gejolak-gejolak
api yang membara ini adalah justru dari gejolak batin kita sendiri dan masalah-masalah yang kita hadapi. Inilah api yang akan membakar kehidupan kita, sehingga kita jadi gelisah, gundah, bingung, menjadi muncul kemarahan-kemarahan, ketidakpuasan, lalu muncul semacam kebingungan. Inilah dikarenakan gejolak-gejolak dalam batin kita. Nah, sesungguhnya api ini harus kita ketahui dulu, api apa sih sesungguhnya api yang bisa membakar kehidupan kita ini. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Harus tahu dulu sebelum kita mengerti, sebelum kita jelas dengan api ini, nggak mungkin kita bisa mengatasinya. Jangan lupa bahwa api ini yang bisa menghancurkan kita di kehidupan kita ini, yaitu satu adalah nafsu keinginan yang membara terus-menerus, keinginan-keinginan dari objek-objek panca indera kita. Bagaimana kita melihat suatu bentuk-bentuk yang kita inginkan atau segala sesuatu keinginan-keinginan terus-menerus yang membawa kita membara. Inilah yang membuat kita ketidakpuasan terus-menerus gitu loh. Ya, ini salah satunya adalah nafsu keinginan yang membara, nafsu indera. Ya, yaitu yang menimbulkan keserakahan-keserakahan. Yang nomor dua adalah bagaimana api yang membara ini diwujudkan dari manifestasi kebencian, ketidaksukaan kita. Apapun yang muncul, yang ketidaksukaan dari perasaan-perasaan kita, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, kesadaran kita, yang kita tidak suka, yang memunculkan kebencian. Inilah salah satu api yang membara terus-menerus dalam batin kita. Ini nomor dua. Yang nomor tiga adalah diikuti dengan ketidaktahuan. Jadi segala sesuatu, keinginan-keinginan kita, segala sesuatu ketidaksukaan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena kita tidak memahaminya, sehingga tiga hal ini, nafsu indera, nafsu keinginan yang bergolak terus, membara, nafsu ketidakpuasan, kebencian yang membara, dan diikuti dengan ketidaktahuan. Terus-menerus bergolak, bergolak, bergolak. Jadi membakar terus batin kita. Muncullah perasaan-perasaan yang ketidakpuasan. Yang satu ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Yang satu ketidakpuasan yang menolak terus gitu, kebencian. Kenapa? Karena diikuti ketidaktahuan. Bagaimana kita harus melakukannya. Nah, tiga hal ini, yaitu kalau dalam bahasa Pali disebut loba, dosa, moha. LDM. Ini adalah akar dari bagaimana api ini bisa membakar kehidupan kita. Nah, inilah sesungguhnya yang tadi sudah kita sama-sama menyaksikan bagaimana keserakahan itu memunculkan kita ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, bergolak terus, membakar terus nafsu-nafsu kita. Yang kedua, penolakan. Kalau kita tidak suka, keinginan segala sesuatu hal yang membuat kita tidak suka, maka kita membencinya. Dan kebencian ini pun lebih suka lagi orang mengikatnya, mengingatnya dan menyimpan dalam dirinya. Begitu ingat, maka muncul lagi, muncul lagi. Sesungguhnya inilah api yang membakar kehidupan kita. Jadi loba, dosa, dan moha, yaitu nafsu keinginan-keinginan yang berlebihan, kebencian-kebencian yang semakin membenci, dan ketidaktahuan. Inilah akar dari yang bisa memunculkan api yang membakar kehidupan kita. Ya, dan inilah bagaimana kita batin kita menjadi gundah, batin kita menjadi gelisah.
batin kita menjadi tidak puas, selalu menginginkan yang kita kehendaki, melekati. Demikian juga kebencian, kita melekati kebencian itu terus-menerus. Begitu ingat, tambah benci. Sehingga si api yang berkobar-kobar ini terus-menerus membakar kehidupan kita. Tapi Guru Agung kita, Sang Buddha, memberikan satu cara yang sangat-sangat ampuh, yaitu bagaimana kita benar-benar bisa mengawasi dia dengan kesadaran, dengan mindfulness, dengan benar-benar kita menyadari, benar-benar kita mengerti, bisa memahami segalanya. Inilah ada cara yang harus kita lakukan, yaitu kebenaran. Makanya kenapa tadi saya bilang tema ini yang diberikan oleh Nalanda Mindfulness Class ini pada saya ini untuk membahasnya, saya sangat tergelitik gitu loh. Sesungguhnya ini sangat pinter ya, Institut Nalanda ini, anak-anak Nalanda ini luar biasa. Mereka ini memberikan saya tema di tempat, di suatu ranah yang tepat gitu loh, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Ini sangat tepat sekali karena dengan melatih mindfulness, dengan melatih kesadaran, melatih benar-benar memahami segala sesuatu yang bergejolak pada diri kita, pada batin kita, keinginan-keinginan yang berlebihan, kebencian-kebencian yang terus-menerus menggelora, ini terus harus kita lakukan dengan berlatih meditasi. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang tema ini menggelitik, ya, menggelitik dan benar-benar dari Nalanda Foundation ini luar biasa pinter, ya, pinter sekali membuat tema yang bisa menggelitik, mengatasi api yang membakar kehidupan kita. Justru hanya dengan satu-satunya, yaitu dengan pengembangan batin kita atau bawana, sama dengan meditasi. Yaitu meditasinya juga bukan meditasi kaleng-kaleng ya, tapi meditasi mindfulness sesuai dengan yang diadakan oleh Nalanda Foundation, yaitu NMC, yaitu Nalanda Mindfulness Class. Beruntung sekali kita semua di sini, Ibu Bapak sekalian, dan sahabat-sahabat meditasi yang terkasih, kita beruntung sekali ada di ranah meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Yaitu bagaimana kalau kita benar-benar bisa memahami segala sesuatu yang bergejolak pada perasaan kita, pada gambaran-gambaran batin kita, pada pikiran-pikiran kita, pada kesadaran kita, maka kita benar-benar bisa memahami dengan jelas, mengetahui ini semua, maka dengan demikian tidak ada lagi api yang bisa membakar kehidupan kita. Baik, saya kira cukup, dan kita akan memasuki latihan meditasi pada malam hari ini, dan kita bisa membuktikan bagaimana kita bisa membuktikan dengan berlatih meditasi ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada batin dan jasmani kita bisa memahami dengan jelas, kita bisa benar-benar memanage-nya dengan baik, dengan mindfulness, dengan awareness, dengan konsentrasi yang baik, sehingga apapun yang bergejolak, maka kita mengerti, kita bisa memahami, dan kita bisa mengatasinya dengan jelas. Sehingga tidak ada lagi api yang membara bisa membakar kehidupan kita, sehingga kita menjadi gelisah atau menderita. Baik, saya kira cukup untuk malam hari ini temanya, dan kita lakukan dengan praktek. Sehingga nantinya setelah praktek baru kita mengetahui benar-benar jelas apa yang kita lakukan ini bisa mengatasinya. Baik, untuk durasinya saya serahkan kepada host kita, Dek Mita. Silahkan untuk mengaturnya. Baik.
Mari, Ibu Bapak sekalian, dimulai dari sekarang. Baik, mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, sahabat meditasi yang terkasih, kita mulai memasuki latihan meditasi mindfulness pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan postur tubuh Anda satu garis. Tegak lurus, tapi rileks. Bangunkan terus, dorong dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati sang pajanya. Sati adalah perhatian penuh, perhatian murni, menusuk, menembus pada objek yang kita perhatikan, yaitu postur tubuh. Selalu mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari sikap duduk Anda satu garis. Backup terus, dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sehingga Anda benar-benar mengetahui dengan jelas sikap duduk Anda satu garis, tegak lurus. Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan berubah sedikit Anda mengetahui dengan jelas karena Anda benar-benar melakukan dengan perhatian penuh dan diikuti oleh kewaspadaan yang sangat tajam, yaitu sang pajanya, awareness, dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda. Bila berubah sedikit saja, maka Anda mengetahui. Mungkin saja bergerak ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke kanan, atau melemah, menegang. Perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan, Anda mengetahui. Inilah fungsi dari sang pajanya, awareness, waspada. Semakin dalam, sehingga Anda benar-benar dengan teliti mengetahui perubahan-perubahannya, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan sedikit saja, konsentrasi Anda menusuk. Perubahan sedikit saja, menusuk lagi. Semakin tajam, semakin tajam. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Semakin tajam, semakin tajam. Sehingga kini sudah memunculkan 3 hal, yaitu wirya atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sati adalah kesadaran murni atau perhatian penuh, memperhatikan objek yang muncul, proses, dan lenyap. 3, sang pajanya, awareness, mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Yang dalam bahasa Pali disebut Khanika Samadhi. Dan untuk lebih tajam lagi, maka Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui satu garisnya sikap duduk Anda. Jadi begitu bergerak sedikit saja ada perubahan, Anda mengetahui dengan jelas. Karena Anda fokus.
Konsentrasi Anda semakin tajam, semakin tajam. Kewaspadaan Anda semakin jeli. Perhatian penuh Anda semakin teliti. Dan Anda di backup dengan usaha atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Hingga memunculkan keterampilan pada Anda. Sehingga inilah sesungguhnya wujud dari piti atau kegiuran. Anda menjadi terampil karena Anda sangat mudah melakukannya sehingga memunculkan rasa sukacita, rasa gembira. Sehingga perlahan-lahan Anda menjadi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Inilah pasadi dalam bahasa Pali. Sehingga bila perhatian penuh Anda menguat, Anda tahu. Melemah, Anda tahu. Perubahan-perubahan ini semua Anda mengetahui dengan jelas. Inilah sesungguhnya manifestasi dari UPK atau tenang seimbang. Yang sesungguhnya kita semua sudah memasuki Sata Bojangga atau 7 faktor pencerahan. Sati, Dhamma, Wicahya, Wirya, Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Atau benar-benar Anda berperhatian penuh, waspada dengan investigasi damanya, Anda menjadi sukacita, Anda menjadi tambah semangat, Anda menjadi tenang, Anda konsentrasi Anda semakin tajam, apapun yang terjadi pada objek dan yang mengetahui objek, perubahan-perubahan halus apapun Anda mengetahui. Inilah manifestasi dari 7 faktor pencerahan atau Sata Bojangga. Semakin dalam Anda juga memperhatikan adanya sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Anda merasakan demikian pula seperti tadi. Gunakan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangkitkan perhatian penuh, menusuk menembus pada objek, dan waspada dengan perubahannya hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Hingga Anda menjadi terampil, Anda menjadi tenang, dan menjadi tenang seimbang. Duduk, sentuh, dan kini Anda boleh masuk kepada objek utama Anda atau objek parkir Anda, yaitu memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Pada saat udara keluar dari perut Anda bergerak mengempis. Perhatikan dengan jelas. Dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, dengan perhatian penuh, dengan kewaspadaan yang teliti, fokus hingga memunculkan konsentrasi, hingga Anda menjadi terampil, tenang, dan seimbang. Dan untuk lebih tajam, Anda boleh ikuti sesuai dengan apa yang terjadi. Pada saat perut Anda bergerak mengembung, Anda sebutkan dalam hati, gembung, sesuai dengan apa yang terjadi. Mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis. Demikian sebaliknya, mulai bergerak mengempis, prosesnya sampai habis. Maka Anda sebutkan gempis. Demikian. Gabung, kempis. Jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi. Gabung, gambung, kempis, gambung, kempis, gambung, kempis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek utama Anda, atau objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda bila
Tidak ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Kalaupun ada objek-objek lain muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja. Contoh, muncul ada suara, Anda mendengar suara atau apapun itu, bila itu tidak terlalu menarik perhatian Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama atau objek parkir Anda. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau detik ini Anda sedang berpikir sesuatu, dan sangat dominan menarik perhatian. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, muncul, maka Anda mencatatnya. Berpikir, 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 yang artinya detik ini saya sedang berpikir dan sangat dominan menarik perhatian. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Anda perhatikan mulai muncul pikiran Anda yang sedang berpikir, ketahui prosesnya sampai melemah, Anda tahu. Dan pada saat melemah, bila Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda atau objek mangkal Anda, maka kembali lagi atau spontan kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Kembung, kambung, kempis, kambis, kembung, kambung, kempis, kambis, kembung, kempis, kembung, kampis, kembung, kampis. Demikian selanjutnya yang Anda harus hati-hati bila muncul 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya ketidaksukaan atau munculnya rasa ketidaksukaan atau kebencian. 3. Munculnya rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Contoh, muncul rasa gelisah. Anda tahu, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Gelisah, gelisah, gelisah. Anda ketahui mulai muncul gelisah, prosesnya sampai melemahnya. Pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabe sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Mita. Silahkan. Ya, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya Romo, saya izin untuk membuka sesi tanya jawab. Ya. Di sini saya persilahkan sahabat meditasi untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau jika ada yang ingin membagikan pengalaman meditasinya, kami silakan untuk disampaikan gitu. Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari kolom Zoom. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Awi. Saya izin membacakan, Romo. Silahkan, silahkan. Di sini pertanyaannya, selamat malam, Namo Buddhaya. Izin bertanya, Romo, terkadang keadaan dan lingkunganlah yang membuat kita tidak bisa mengendalikan perasaan. Selalu saja ada orang yang membuat kita marah, sedih, kecewa. Bagaimana cara kita bisa menerima keadaan tersebut dan tentunya kita bisa mengendalikan perasaan kita? Ya, silakan Romo untuk memberikan jawabannya. Baik, luar biasa pertanyaan Bapak Awi ya. Baik, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi yang terpenting bagaimana berdasarkan tadi kita latihan yang kita terus-menerus menjaga perhatian penuh kita terhadap semua reaksi-reaksi dari batin dan jasmani kita. Yang sesungguhnya yang dari luar objek-objek itu muncul itu karena ada benturan-benturan pada landas sensitivitas kita, landasan sensitivitas. Contoh, adanya bentuk atau warna atau orang membentur landasan penglihatan kita, maka terjadilah kita melihat. Demikian juga dengan suara, demikian juga dengan bebauan, demikian juga dengan sentuhan, dan itu begitu berbenturan dengan pintu-pintu sensitivitas kita, maka muncul perasaan. Begitu muncul perasaan, maka bereaksilah mulai suatu gambaran-gambaran batin kita, suka atau tidak suka. Demikian juga karena kita berpikir, munculnya pikiran. Demikian juga di balik pikiran ini ada kesadaran kita yang bereaksi. Justru nggak ada hubungan dengan objek-objek di luar. Yang terpenting bagaimana kita memperhatikan gejolak, sekali lagi, gejolak reaksi batin kita. Menerimanya, ya, mengatasinya bagaimana. Contoh, ada objek-objek yang kita tidak suka, maka biasanya ini yang kita kelola, maka muncul rasa tidak suka. Nah, yang terpenting kita harus memahami dahulu. Ini loh, muncul ketidaksukaan pada unsur-unsur batin kita, yaitu bentuk-bentuk pikiran kita, perasaan-perasaan, ingatan-ingatan, dan kesadaran kita. Maka yang kita harus perhatikan, harus jaga benar-benar unsur-unsur batin kita ini tidak terobsesi dengan objek yang membentur, entah itu suka atau tidak suka. Kalau yang suka, kita tidak melekatinya, kita cukup mengetahui, hanya kita suka. Kalau tidak suka, kita menjaga jangan sampai kita bereaksi menyongsong. Kebencian-kebencian itu kita lepas. Karena sesungguhnya dalam batin kita mempunyai suatu akar-akar, sesuatu akar yang tadi, yang penuh keinginan-keinginan, satu, kedua, kebencian-kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, ini yang harus kita benahi, harus kita jaga, sehingga
apapun yang terjadi, objek-objek dari luar itu hanya bentuk kado. Kalau kita tidak menerima kado itu, maka kado itu kembali lagi pada yang memberi. Jadi demikian, yang terpenting bagaimana seperti tadi kita latihan, apapun yang terjadi pada pikiran-pikiran kita, pada batin dan jasmani kita, itu yang harus kita perhatikan. Bila muncul perasaan yang suka kita perhatikan, suka, tidak suka kita perhatikan, tidak suka, jangan sampai bergejolak keluar memunculkan suatu suka atau tidak suka. Jadi kesimpulannya, api yang menggerogoti membara ini yang kita harus padamkan gitu loh. Jangan sampai ini yang menyongsong keluar. Jadi kesimpulannya yang harus kita benahi bukan objeknya itu di luar. Tergantung siapa yang memberi, kita nggak peduli. Yang terpenting kita jaga di dalam kita. Kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa membenahi unsur-unsur batin kita, maka dengan sendirinya kita bisa tenang, seimbang, penuh kedamaian, dan tidak terobsesi dengan api-api yang bergejolak tadi. Demikian. Terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Ya, selanjutnya di sini saya melihat ada Bapak Aldo Subroto yang sudah mengangkat tangannya, mungkin ingin bertanya secara langsung. Romo, saya persilakan kepada Bapak Aldo untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, ya, selamat malam Romo Yongki. Ini saya pertama Iya. kali ngomong ya. Iya. Jadi gini ya, Romo, saya penasaran dengan yang Romo bilang ya. Tadi kan Romo kan bilang yang mengatasi api yang membakar ke kehidupan itu kan saya lihat sisinya ke negatif ya. Rata-rata semua ke negatif. Nah, bagaimana jika kita sebagai anak muda, mungkin kita saat ini sedang mengejar karir kita lah dalam dunia usaha atau apapun lah. Di suatu saat pasti kita akan mengalami titik susah dan titik lemah kita. Nah, bagaimana Romo lihat ini untuk mengatasinya bagaimana Romo? Apakah kita Baik, meditasi atau bagaimana? Terima kasih Romo. baik, luar Itu ya. biasa. Yang terpenting ini kita memang ini nggak mudah ya, memang nggak mudah, membutuhkan latihan-latihan, membutuhkan praktek-praktek latihan, dan ini juga dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan. Jadi kesimpulannya, kita harus betul-betul mempunyai daya upaya yang kokoh kuat. Jadi perhatikan, daya upaya kita ini ada 4. Satu adalah terus-menerus kita jaga sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Jadi contoh begini, yang kita belum pernah lakukan, yang tidak baik, maka kita jangan lakukan, kita jaga. Jangan sampai kita terjerumus kita melakukan hal yang tidak baik. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah yang pernah kita lakukan yang tidak baik, maka kita jaga. Jangan sampai kita lakukan lagi. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, maka kita perbanyak. Terus-menerus kita jaga, kita lakukan terus kebaikan. Yang belum pernah kita lakukan, kebaikan itu, maka kita siapin, bangunkan, kita siap mulai melakukan kebaikan. Dan dengan latihan ini diikuti dengan perhatian penuh, yaitu mindfulness ini, dan benar-benar kita awareness, waspada. Ini baik atau tidak nih? Ya, seperti kayak bilang, I know right or wrong to do gitu loh. Ini yang betul, yang tidak betul, yang boleh atau yang tidak boleh yang saya lakukan. Kalau yang tidak boleh, kita jaga. Jangan sampai lakukan. Kalau yang boleh, perbanyak kita lakukan terus gitu. Sehingga dengan latihan ini, apapun yang terjadi dari objek-objek yang membentur kita, segala sesuatu hal yang kita lakukan, maklum kita anak muda, tapi itu lebih jelas gitu loh. Kita mengetahui ini boleh atau tidak. Kita mengetahui ini benar atau salah kalau kita lakukan. Sehingga kalau kita terus-menerus melatih dengan ini, maka apapun yang kita lakukan, kita benar-benar mempunyai suatu kejelasan.
ini yang saya lakukan baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh gitu. Dengan demikian, apapun yang terjadi, kita sudah melakukannya dengan suatu hal yang betul dan penuh kebijaksanaan. Dengan demikian, perlahan-lahan kita menjadi lebih perfect melakukan segala sesuatu. Demikian. Ya, terima kasih Romo, sangat luar biasa sekali jawabannya. Mungkin Bapak Aldo sudah paham atau mengerti ya apa yang disampaikan oleh Romo. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada mohon operator untuk ditampilkan. Nah, di sini ada dari Bapak Piki Firdiansah Bekasi. Nah, benar Iya. Romo Yongki, saya Piki Firdiansah, izin bertanya, apakah meditasi bisa menghilangkan kemarahan sepenuhnya atau hanya membantu mengelolanya? Nah, silakan Romo untuk memberikan jawaban. Baik. Iya, Pak Vicky, luar biasa pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali. Yang kembali lagi, kita harus benar-benar di sini banyak belajar dan banyak juga praktek. Jadi kesimpulannya, meditasi ini bentuknya adalah latihan. Jadi kita melatih diri kita sehingga kita menjadi terampil, kita menjadi wise, ya, menjadi benar-benar menjadi sosok orang yang bisa mengerti dan benar-benar tabah, benar-benar bisa sabar, dan benar-benar bisa menjadi penuh kedamaian dalam diri kita. Sehingga kalau dalam batin kita yang terdiri dari faktor batin terdiri dari perasaan-perasaan kita, selalu perasaan kita penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan benar-benar kesabaran, sehingga latihan ini menumbuhkan semakin subur, semakin subur, semakin subur. Demikian juga dengan gambaran-gambaran batin kita yang terbiasa selalu berasosiasi dengan gambaran ingatan-ingatan kita yang negatif-negatif sekarang tidak, karena kita melatih diri kita. Demikian juga dengan pikiran-pikiran kita. Selalu bersih, selalu menjaga, bila pikiran ini tidak baik maka kita jaga. Kita terus-menerus melatih diri sehingga kesadaran kita selalu murni, selalu penuh dengan kewaspadaan dan kesabaran, sehingga perlahan-lahan kita bisa menjaga, kita bisa membuat suatu kondisi kehidupan kita yang betul-betul adem, betul-betul damai, tenang. Nah, inilah yang disebut inner peace. Jadi kedamaian dalam batin kita. Dengan demikian, maka ke depannya apapun yang terjadi pada kehidupan kita, maka kita selalu penuh dengan kedamaian. Saya kira seperti ini. Terima kasih Romo, jawabannya sangat luar biasa sekali. Mungkin Bapak Piki saya mengerti ya apa yang dilakukan ke depannya, itu banyak latihan ya Romo ya. Betul. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Julia Romo. Iya, baik. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Izin bertanya, seberapa lama seseorang harus bermeditasi agar dapat merasakan manfaatnya dalam mengontrol kemarahan? Sekian, terima kasih. Silakan Romo. Baik. Iya, luar biasa pertanyaan. Jadi relatif ya, relatif. Jadi tergantung dari karakter-karakter asalnya. Kalau karakter asalnya memang sosok yang sensitif dengan suatu kemarahan-kemarahan itu, ini juga harus benar-benar berlatihnya lebih keras lagi dan usahakan melakukan hal yang lebih banyak lagi. Contoh, yang biasa kita berasosiasi dengan hal-hal yang membuat kita sering marah, maka pindahkan lagi dengan berasosiasi dengan orang-orang yang lebih membantu kita, membuat kita, mengkondisikan kita lebih sabar, lebih baik lagi. Dan berasosiasi dengannya, maka kita bisa melakukan meditasi dengan baik. Sehingga inilah yang membuat kita bisa lebih
perlahan-lahan bisa membuat kita lebih damai, lebih tidak sering marah lagi, dan mengetahui karena kemarahan ini sekali marah maka bisa merusak semua yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu bisa membunuh atau menghapus semuanya. Nah, sehingga kita usahakan menjaga gejolak-gejolak batin kita, yaitu dari keserakahan-keserakahan yang berlebihan kita tahu, sadar, kebencian-kebencian yang terus-menerus kita jaga, sabar, dan demikian juga dengan kebijaksanaan. Kita mengerti bahwa ini yang harus boleh kita lakukan, yang tidak boleh. Yang seperti sesungguhnya dalam ajaran Buddha ada sesuatu sutta, yaitu Manggala Sutta. Itu sangat-sangat komplit, mulai dari bagaimana keberkahan ini kita dapatkan. Itu ada 38 berkah utama. Karena ini kalau kita benar-benar mempelajari dan kita praktekkan, di dalamnya ada. Nalanda Mindfulness Class di dalamnya juga ada. Yang berlatih, yang berbunyi demikian kira-kira. Tapoca Brahma Caryanca Arya Sacana Dasana Nibbana Sasa Cikiriyaca Etang Manggalam Utama. Itu ya. Jadi seperti begini, dan inilah suatu bagaimana patokan kita dasari dengan terus-menerus kita menjaga, berlatih meditasi ini dengan baik, dengan kesabaran yang betul-betul kita jaga, dan selalu berasosiasi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman yang searah, yang mendukung, yang mengkondisikan kita menjadi orang yang penyabar. Demikian. Terima kasih Romo atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu sahabat meditasi. Baik Romo, pertanyaan dari Ibu Julia tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada sesi tanya jawab malam hari ini. Nah, kemudian Romo, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan jawaban dan tanggapan serta pencerahannya untuk kami semua. Selanjutnya Romo, kami silakan Romo untuk menyampaikan closing statement terkait tema malam hari ini. Baik, baik. Nah, dari tema tadi, yaitu bagaimana kita mengatasi api yang membakar kehidupan kita ini. Yaitu satu-satunya cara adalah bagaimana kita terus-menerus belajar dan berasosiasi dengan teman-teman yang searah, yang mendukung kita, yang mengkondisikan kita benar-benar bisa mengarah ke suatu hal yang positif, yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, dan terus-menerus kita berlatih meditasi, khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini, yaitu berlatih dengan perhatian penuh, kewaspadaan, dan benar-benar penuh dengan kedamaian. Dengan terus-menerus berlatih meditasi ini sehingga memunculkan terus-menerus inner peace atau kedamaian dalam batin kita. Dengan demikian, maka kita bisa mengatasi api yang membakar kehidupan kita sehingga kita benar-benar menjadi sosok orang yang penuh kedamaian, ketenangan, dan kesabaran. Demikian. Saya kira inilah yang saya bisa memberikan bagaimana kita bisa mengatasi kehidupan kita bebas dari api yang membakar ini. Demikian. Terima kasih Romo Yonggi atas bimbingan meditasi yang telah diberikan. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua yang join pada malam hari ini. Ya, sahabat meditasi yang berbahagia, jangan lupa untuk bergabung kembali dalam latihan meditasi di Jumat selanjutnya. Acara meditasi ini merupakan acara yang rutin dilaksanakan oleh Nalanda Foundation, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema dan pembahasan yang menarik. Lalu selanjutnya,
Jangan lewatkan talk show spesial yang akan dilaksanakan pada Minggu 23 Maret 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bersama narasumber Biku Santa Cito Tera dan Abi Sarano Johan. Tema yang akan dibahas adalah agama Buddha dan kearifan lokal. Nah, selanjutnya kita lengkapi kebajikan kita dengan bergabung dalam Puja Bakti Patidana Cengbeng yang akan dilaksanakan pada Minggu 30 Maret 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dibuka kesempatan perdana untuk pemasangan pelita atau lilin atas nama mendiang leluhur yang telah tiada. Bagi sahabat meditasi yang ingin turut bergabung dalam acara dan kebajikan di Nalanda, silakan hubungi WhatsApp admin Nalanda Foundation di nomor berikut ini 0855715196339. Sekali lagi di 085715196339. Nah, Bapak Ibu sahabat meditasi, Institut Nalanda kampus agama Buddha pertama di Indonesia yang kini membuka pendaftaran mahasiswa baru. Bagi Bapak atau Ibu sahabat meditasi yang memiliki keluarga atau kerabat yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di bidang agama Buddha, silakan mendaftarkan diri di Institut Nalanda. Nalanda menyediakan pilihan program studi yang dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru dapat menghubungi nomor WhatsApp admin Institut Nalanda yang akan saya sebutkan di 0812 1326 1275. Sekali lagi di 0812 1326 1273. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara malam ini, mari kita abadikan momen dengan melaksanakan sesi foto bersama. Saya undang Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya untuk mengaktifkan kameranya dan menghadap kamera, sikap anjali, dan tersenyum. Jangan lupa. Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya mari Bapak Ibu sahabat meditasi, kita tutup acara malam ini dengan membacakan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang beragama Buddha dapat bersikap anjali dan mari bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan terima kasih juga kepada sahabat meditasi yang telah bergabung. Sampai jumpa kembali di acara Nalanda Mindfulness Class di Jumat depan. Selamat malam, Sukyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat meditasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dimanapun berada, dan senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Romo, terima kasih ya. Malam, terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih ya. Sehat selalu semuanya Romo Yongki. Ahyong yang selalu setia. Terima kasih Romo. Dari Gorontalo ya.
Iya, Ya, selamat malam. sekarang di Sehat Kuala sehat, Lumpur. Shalom. Iya.